Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hamidah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yang bertujuan untuk memenuhi tugas besar 2, Bahasa Indonesia, dari dosen pengampu Bapak Nur Adisetyo, SPDI MPD. Yang pertama adalah latar belakang. Bahasa memiliki fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan setiap orang. Peran bahasa sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Nah, bahasa Indonesia sendiri semakin berkembang dan beradaptasi. Namun, di sisi lain, bahasa daerah pun tetap memiliki peranan dan juga jabatan yang penting di dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana tetap dijaga eksistensinya meskipun sering terjadi permasalahan kebahasaan yang terjadi di Indonesia dalam pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, bahasa sendiri memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia, terutama dalam bermasyarakat. Nah, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia, yang dimana dari dua kedudukan tersebut memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang pertama ada lambang kebanggaan nasional. Selanjutnya ada lambang dari identitas nasional. Yang ketiga ada alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda. Latar belakang sosial dan budaya juga bahasanya. Yang keempat ada lambang identitas alat perhubungan antara budaya dan daerah nasional. Nah, selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Yang pertama ada bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, yang ketiga bahasa resmi di dalam perhubungan dan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Yang keempat ada bahasa resmi di dalam pembangunan, kebudayaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Nah, dari sini fungsi dan peran bahasa dalam pembangunan bangsa Indonesia itu sangat banyak. Nah, fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terhadap Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, hal ini merupakan perwujudan dari politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional bagi bangsa Indonesia, yang tercantum juga di dalam Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya peran penting bahasa Indonesia adalah sebagai alat untuk membentuk kepribadian dan karakter bagi warga negara Indonesia. Nah, pada awalnya pertumbuhan bahasa Indonesia itu setiap warga menggunakan bahasa Indonesia secara berhati-hati di dalam berbicara karena bahasa yang digunakan merupakan refleksi dari warga tersebut atau refleksi kepribadian dari warga tersebut menurut Solihin 2020. Nah, selain itu ada pula peran dari bahasa secara universal. Yang pertama yaitu bahasa sebagai sarana komunikasi. Di sini sudah jelas bahasa digunakan sebagai alat komunikasi utama di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada peranan kedua yaitu bahasa sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Nah, saat kita berkunjung atau menemui tempat baru, kita pasti akan beradaptasi juga dengan bahasanya karena pasti memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa yang biasa kita gunakan, apalagi saat kita berpindah daerah dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Tapi dengan adanya bahasa Indonesia, kita akan tetap mudah berkomunikasi dengan orang-orang setempat atau penduduk setempat. Nah, selanjutnya ada bahasa sebagai sarana kontrol sosial. Nah, di sini sudah dipisahkan bahasa yang baik seperti apa dan bahasa yang baik dan sopan seperti apa, bahasa yang kurang sopan seperti apa. Nah, biasanya jika orang-orang tersebut menggunakan bahasa yang kurang sopan pada penempatannya, akan mendapatkan norma sosial di kalangan masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya peranan bahasa yaitu bahasa sebagai sarana dalam memahami diri sendiri. Dalam introspeksi diri, kita pun terkadang memerlukan bahasa
bukan hanya bahasa tubuh tetapi bahasa secara verbal, agar kita mengetahui apa saja hal-hal yang perlu kita evaluasi terhadap diri kita sendiri. Nah, selanjutnya peranan bahasa yang lainnya yaitu bahasa sebagai sarana ekspresi diri atau fungsi personal. Nah, di sini kita dapat berekspresi dengan menggunakan bahasa. Contohnya sebagai apabila kita suka menulis atau membuat cerita, kita bisa mengekspresikan diri kita melalui tulisan tersebut dan bisa jadi sebuah novel dan sebagainya. Selanjutnya, bahasa sebagai sarana memahami orang lain. Nah, di sini peranan bahasa pun bukan hanya untuk mengekspresikan diri kita, tetapi sebagai bagaimana cara kita memahami orang lain. Kadang mungkin ada beberapa orang yang hanya cukup didengarkan bahasanya, apa yang diceritakannya, tetapi kita pun harus membahasakan apa yang kita rasakan atau ketika kita ikut peduli terhadap orang tersebut. Nah, yang selanjutnya, bahasa sebagai sarana mengamati lingkungan. Nah, yang kedelapan, ada bahasa sebagai sarana berpikir logis. Dengan berpikir logis, kita kadang membutuhkan bahasa. Nah, yang kesembilan, bahasa membangun kecerdasan. Dan yang terakhir, peranan bahasa secara universal ada bahasa sebagai sarana menciptakan kreativitas baru. Nah, setelah peranan bahasa secara universal, kita akan membahas tentang fungsi dan peranan bahasa dalam pembangunan bangsa Indonesia. Dalam pembangunan bangsa Indonesia, peran dan fungsi bahasa Indonesia sangatlah penting, karena adanya bahasa Indonesia semakin mempermudah dalam mempersatukan bangsa dan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman bahasa dari tiap warga negara yang ada. Di Indonesia itu kan memiliki banyak bahasa daerah yang begitu beragam dan berbeda-beda. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia ini bertujuan sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia. Jadi meskipun kita memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, tetapi bahasa pemersatu kita yaitu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya, hal ini membuat proses pembangunan bangsa Indonesia lebih mudah lagi dan bisa mendukung untuk melancarkan pembangunan yang ada di bangsa Indonesia. Nah, karena saat melakukan pembangunan di Indonesia agar terjadinya pemerataan pembangunan, terkadang kita memerlukan bahasa pemersatu agar tidak terjadi konflik atau kesalahpahaman. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Bahasa Indonesia merupakan salah satu alat komunikasi juga alat pemersatu warga negara Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia, yang dimana memiliki banyak fungsi peranan di negara Indonesia. Fungsi dan peranan dari bahasa Indonesia itu juga sangat penting dalam pembangunan bangsa, karena bahasa Indonesia dapat menjadi sarana pemersatu dari tiap perbedaan yang ada di Indonesia. Dengan hal ini, pembangunan bangsa dapat dilakukan dengan lancar dan juga merata. Nah, sarannya yaitu sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, kita harus dapat menjaga bahasa Indonesia, sehingga bisa menjadi bahasa yang dapat mempersatukan kelompok masyarakat dan perbedaan yang ada di Indonesia. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia kepada warga negara Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.